Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1A, 1B, dan 1C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Anak-anakku tetap semangat belajar dalam kondisi seperti ini. Ya, jangan malas ya, tetap semangat pokoknya. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap dulu berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, mohon ambil buku paket dan pensil penghapus. Kita akan melanjutkan pembahasan materi di buku paket di halaman 91 yang ada tulisannya uji kompetensi. Ya, sudah dibuka bukunya? Ya, sudah. Kita kerjakan bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng. Nanti yang enggak kurang paham nanti bisa ditanyakan. Gitu ya Mbak Mas ya. Soal nomor 1. Titik-titik adalah telepon yang dapat dibawa kemana-mana. Ini ada kata kunci telepon. Ya, ada kata kunci telepon. Bukan komputer lah ya Mas. Kan terkadang kalau kita terburu-buru menjawab atau terburu-buru untuk mengisi, itu kebalik sama kalau komputer yang dapat dibawa kemana-mana. Nah, ini yang menjadikan kita salah, kurang teliti Mbak Mas ya. Yang dapat dibawa kemana-mana adalah telepon. Itu namanya adalah HP. Betul Mbak Mas, HP. Silang. Ya, disilang seperti ini ya Mbak Mas ya. Dulu Mbak Mas, kalau telepon itu zamannya Pak Arman itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang ada ya cuman telepon yang ada di rumah gitu ya Mbak Mas ya. Terus kemudian setelah perkembangan baru bisa. 2. Komputer memudahkan untuk titik-titik. Komputer itu memudahkan apa? A. Tamu. B. Pekerjaan. C. Listrik. Yang mana? Komputer. Komputer berarti untuk memudahkan, istilahnya untuk memudahkan pekerjaan. Ya, ketika kita bekerja. Loh Pak, saya kan sedang sekolah. Ya, tapi kan kamu kan bekerja menggambarkan pakai menggunakan komputer Mbak Mas. Fine. Jadi, lanjut. Soal nomor 3. Telepon-teleponan dibuat dari titik-titik. Telepon-teleponnya yang dulu pernah kita buat pakai benang itu loh Pak Mas ya. Pakai benang dan apa itu? Ya, apakah botol, kertas karton itu kertas yang tebal Mbak Mas. Kemudian benang dan kaleng bekas. Jawabannya adalah kalau botol ini kan cenderungnya menuju ke kaca ya Mbak Mas ya. Cenderungnya menuju ke kaca. Jadi kita tidak memilih botol. Tapi kita memilih adalah benang dan kaleng bekas. Tuh, Mas. 4. Karena titik-titik laptop menjadi ringan. Jadi karena apa? Laptop itu menjadi ringan. A. Ringkas. B. Besar. C. Berat. Ringkas itu apa namanya? Simpel gitu ya Mbak Mas ya. Kalau besar kan besar, kalau berat berat. Jadi menjadi ringan itu karena simpel itu atau karena ringkas. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 5. Buku telepon ya berisi titik-titik telepon. Dulu Mbak Mas sebelum ada handphone ya, sebelum ada handphone seperti ini ya Mbak Mas ya. Itu kan ada telepon biasa Mbak Mas. Nah, telepon biasa itu biasanya di sebelah kanan kirinya itu dilengkapi yang namanya buku telepon. Jadi ada seperti buku tulis, buku catatan. Itu digunakan untuk mencatat semua nomor yang dibutuhkan. Nah, kalau sekarang kan udah ada handphone, kalau ada handphone itu kita bisa masuk yang namanya adalah kontak gitu ya. Jadi seperti kalau di buku telepon dipindahkan di HP gitu Mas. Itu namanya kontak gitu. Jadi buku telepon berisi titik telepon. Kalau buku telepon berarti otomatis berisi nomor telepon. Jawabannya A. Nomor 6. Monitor berguna untuk titik-titik. Nah, jangan salah ya. Ini terkadang kita menyebutnya adalah televisi. Monitor, televisi. Jangan dibolak-balik karena mempunyai fungsi yang berbeda, Mbak Mas. Menulis angka. B. Mencetak gambar. C. Melihat hasil kerja. Jadi kalau melihat hasil kerja
tetap menggunakan monitor. Berarti jawabannya C. Tapi kalau kamu menonton televisi, berarti ini pakainya adalah televisi. Begitu ya, Mas ya. Lanjut. Soal nomor 7. Yang atasnya ya. Speaker ya adalah alat titik-titik. Speaker itu yang untuk apa namanya, kita bisa mendengarkan ya. Kalau kita bisa mendengarkan, berarti itu namanya adalah alat informasi. Tapi kalau kita bisa berbicara, berarti disebut dengan alat komunikasi. Begitu Mas. Kalau speaker berarti mendengarkan. A. Pemutar CD. B. Pengeras suara. C. Penyimpan data. Berarti kita pilih yang B. Pengeras suara. Kita silang. Lanjut. Soal nomor 8. Printer adalah titik-titik. Dulu pernah Pak Roman bentuknya printer itu kotak ya Mas ya, yang digunakan untuk titik-titik. Nah, digunakan untuk A. Mesin cetak. B. Otak komputer. C. Pengeras suara. Otaknya komputer ini terdapat di dalam CPU, Mas. Terdapat dalam CPU. Di dalam CPU itu terdapat ada komponen ya. Terdapat komponen yang lain. Komponen yang lain itu ada namanya, salah satunya adalah prosesor. Nah, prosesor itulah yang disebut dengan otaknya komputer. Tanpa prosesor dia tidak akan bisa untuk berpikir, kalau dalam bahasa kasar seperti itu, Pak Mas. Gitu ya, Pak Mas ya. Oke, berarti jawabannya adalah printer digunakan adalah untuk mesin cetak. Jawabannya A. Kalau pengeras suara jelas tadi ada speaker. Ya, bedakan speaker sama mikrofon ya. Kalau yang Pak Arman pegang ini namanya mikrofon, mic untuk berbicara. Tapi kalau speaker adalah untuk mendengarkan suara. Dibedakan. Nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Alat tersebut adalah ini bentuknya kotak yang biasa digunakan untuk menyalakan komputer. Namanya apa? Nah, di sini yang tadi Pak Roman sampaikan di sini ya Pak Mas ya. Satu kesatuan ini namanya apa? Ya. Namanya adalah A. CPU, B. CD-ROM, C. disket. Jawabannya adalah A. CPU. CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit, Pak Mas. Jadi alat ini digunakan untuk memproses semua data-data yang ada di komputer, kemudian ditampilkan oleh komputer melalui monitor. Nomor 10. CD. Kepanjangan dari CD adalah compact disc berwarna titik-titik. Ya, CD berwarna titik-titik. A. Hitam, B. Merah, C. Putih perak. Jawabannya adalah kalau hitam itu enggak, merah apalagi tidak. Itu ya. Jawabannya adalah putih perak. Itu Pak Mas. Nomor 11. Ini ada sebuah kotak warna yang kita sebut dengan colors ya. Ketika angka 1 dipilih warna ini akan menghasilkan warna titik-titik. Ya, ini ada color 1, color 2. Color 2 kan white ya, putih ya. Kalau di sini ada warna yellow, akan menghasilkan warna A kuning, B biru, C merah. Ya, bahasa Inggrisnya yellow pasti adalah kuning. Silang. Yuk, balik. Udah dibalik ya. Ya, dibalik halaman 92. Icon rectangle ya, kotak ya disebut ya. Icon rectangle menghasilkan gambar titik-titik. A. Kotak. B. Lingkaran. C. Segitiga. Kalau segitiga namanya adalah triangle. Kalau lingkaran namanya adalah oval. Ya. Kalau kotak berarti namanya adalah rectangle. Berarti jawabannya adalah A. Kotak. Rectangle. Nomor 13. Icon titik-titik adalah ini disebut namanya icon apa? Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya adalah icon eraser. Ya, tinggal kita mencari icon eraser itu diartikan dalam bahasa Indonesia. A. Penghapus, B. Penggaris, C. Pensil. Kalau pensil itu tetap aja diganti dengan C. Pencil. Kalau penggaris berarti ruler gitu ya. Kalau penghapus berarti eraser. Berarti jawabannya adalah A. Penghapus adalah icon penghapus, tapi namanya adalah eraser. Perhatikan gambar di sini, ini adalah gambar jeruk ya Pak Mas ya. Warna yang dipilih adalah warna itu
warnanya yang mana Mbak Mas? Sesuai buku ya, bukan sesuai yang kita lihat di toko buah ya. Adalah A. kuning, B. oranye, C. biru. Yang mana? Kalau kita tepatkan ya Mbak Mas ya, itu jawabannya adalah warna kuning. Warna kuning. Ya walaupun jeruk itu ada yang warna oranye ya Mbak Mas ya, ada yang warna oranye. Kalau kita lihat di toko buah. Nomor 15, ikon untuk membuat garis lengkung. Ya, yo, ikon yang digunakan untuk membuat garis lengkung. Kita cek dulu satu. Yang namanya ini adalah, sebentar Pak mengambil. Ini namanya adalah ikon curve. Ya, kita ikon curve. Yang bawahnya ini adalah namanya ikon text. Kemudian yang di sini adalah ikon pencil. Ya. Mana? Sekarang mana yang digunakan untuk membuat garis lengkung? Membuat garis lengkung kalau kita menggunakan line ya itu membuat garis lurus. Kalau icon text berfungsi untuk menulis teks secara rapi, menulis huruf secara rapi. Kalau pensil adalah menggambar bebas. Sekarang pertanyaannya, icon yang digunakan untuk menggambar garis lengkung adalah ya betul A, icon curve. Itu ya Mbak Mas ya. Demikian Mbak Mas untuk pertemuan hari ini pembahasan uji kompetensi ya. Uji kompetensi di halaman 91 sama 92 bagian A saja. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk bagian B dan C. Kita bahas bareng-bareng ya. Untuk belajar persiapan PAS nanti setelah Lebaran. Atau mungkin prediksi Pak Roman itu berada di awal Juni. Begitu ya Mas ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, segera untuk dikumpulkan yang tugas-tugas sebelumnya dari semester 2. Dikumpulkan dan dikirimkan di GC. Begitu ya Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, patuhi protokol kesehatan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.